keberhasilan apapun yang bisa saya raih, saya dapatkan, sebutkan semuanya itu, Anda bisa, tidak akan menjadi berarti sesuatu pun jika rumah tangga, pernikahan, keluarga gagal. Saya ulangi, saya boleh mengalami kegagalan di dalam segala sesuatu, kecuali satu, yaitu saya tidak mau mengalami kegagalan dalam rumah tangga pernikahan. I think saya merasa juga Bapak Ibu Saudara bisa setuju dengan hal ini, karena keberhasilan apapun yang bisa kita dapatkan, doesn't matter, tidak akan berarti jika sebuah keluarga, rumah tangga itu gagal. Nah, berangkat dari situ saya merenungkan firman Tuhan. Ketika saya baca firman Tuhan, tahukah di Alkitab kita, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu dimulai dengan suatu perkawinan Adam dan Hawa di kitab Kejadian, dan diakhiri di kitab Wahyu juga perkawinan anak domba Allah, Kristus, dengan mempelai perempuan, yaitu kita, gerejanya. Dan di dalam semua kisah ini juga menceritakan bagaimana Allah berkarya atas dunia. Dia memakai sebuah komunitas terkecil, sebuah lembaga terkecil namanya family, keluarga. Tuhan memakai, dan mau pakai setiap keluarga kita untuk menjadi berkat. Bukankah janji yang diberikan kepada Abraham itu, berkat, aku memberkati engkau berlimpah-limpah, keturunanmu seperti banyak. Semuanya itu enggak berarti, tapi yang terakhir, berkat yang terakhir menjadi berkat terbesar yang dijanjikan Tuhan pada umat manusia melalui Bapak Abraham, Bapak orang percaya, juga kita yang akan mewarisinya. Apa itu? Menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Itu menjadi berkat yang terbesar. Dan itu dimulai dari keluarga kita. Amin. Sebab itu mari dengarkan hikmat firman Tuhan. Di rumah tangga pernikahan itu ada dua sisi, Bapak Ibu Saudara. Ada dua sisi, ya. Sisi satu adalah sisi yang indah, sebut saja seperti itu. Di mana sisi indah ini di dalamnya ada suasana surga di bumi, ya. Sehingga doa Bapa kami digenapi di dalam setiap keluarga kita. Di bumi seperti di surga. Karena family, karena keluarga kita hidup dalam setiap kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan. Seperti Tuhan sudah rancang dari semula tentang keluarga dia mau pakai. Nah, kita akan mengalami surga di bumi. Apa yang kita impikan itu juga bisa jadi kenyataan. Jadi harapan-harapan kita menjadi kenyataan, bukan harapan kosong, bukan mimpi-mimpi di siang bolong, bukan. Karena kita mengerti membangunnya dengan benar, tepat persis seperti yang Tuhan firmankan. Lalu apa? Honeymoon, sebut saja seperti itu, ya. Kalau kita membayangkan sebuah pernikahan honeymoon, oh indah sekali, dunia itu milik berdua rasanya. Bahkan kisah Hollywood, film-film itu ada film Cinderella dan lain sebagainya, ya kan? And they live happily ever after, ya kan? Mereka hidup berbahagia sampai selama-lamanya. Diceritakan seperti itu, sehingga saya menyadari, saya juga menikmati pernikahan kami. Saya juga menikmati keindahannya. Waktu honeymoon ini malah ada berkesan sekali buat kami. Bagaimana tidak? Nih lihat matanya istri saya. Bagaimana tidak? Ada satu undangan yang kami undang, seorang dekat gitu di hati, ya. Tidak bisa hadir karena jauh. Tidak bisa hadir di pemberkatan maupun resepsi. Lalu dia telepon saya, David, ada rencana honeymoon nggak? Oh ya, gitu kan. Terus mau honeymoon di mana? Aku maaf tidak bisa hadir. Lalu dia digerakkan Tuhan untuk memberkati kami. Honeymoon disuruh pilih mau ke Bali atau Singapura. Saya tanya Lucy dulu ya gitu. Saya tanya ini ada yang mau memberkati, mau honeymoon di Bali atau di Singapura. Nah dia pilih Bali. Puji Tuhan di hati. Saya pikir kalau di Singapura kan berarti sangunya harus banyak, entah belanja-belanja, waduh gitu kan. Jadi di Bali, puji Tuhan kan lokal, makanan lokal, nggak begitu mahal lah ya. Nanti seminggu diaturkan semua hotel, akomodasi semua, puji Tuhan. Tetapi tahu nggak apa yang terjadi? Ada tragedi. Kami berangkat dengan sukacita, diantar sampai di Bali, di hotel dengan damai sejahtera. Masuk check-in, baru naruh tas koper di tempat yang itu untuk menaruh barang, ada telepon dari jemaat. Konseling karena ada masalah gesekan di antara jemaat, kerjasama gitu.
Istri saya langsung, come on, ini kita akan honeymoon kok ngelayani jemaat. Dan dia sudah ilfil, aduh gitu. Nah beberapa, dan itu gak cuma sekali, sejam 2 jam hari itu. Setiap hari kita harus follow up lagi, padahal seminggu kami honeymoon. Kami harus layani, dan itu menjadi pengalaman yang mungkin sisi yang lain buat istri saya. Tapi kami tetap enjoy, kami explore Bali dalam seminggu itu, kita juga mengalami sisi keindahannya. Ya. Puji Tuhan, itu depends on us. Bagaimana kita mengolah waktu kebersamaan itu Bapak Ibu Saudara. Nah sisi yang kedua adalah sisi susah. Nah ada firman Tuhan sebelum di sisi susah. Nah Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya kan? Bukan hanya istri yang cakap, tapi suami yang takut akan Tuhan juga jadi dambaan daripada setiap perempuan-perempuan Anda yang masih single di sini. Ya, betapa engkau mengalami sisi indahnya dalam rumah tangga pernikahan jika engkau mendapatkan seorang laki-laki yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab, yang dewasa dalam karakter. Kalau laki-laki Anda belum menikah, ini relevan istri yang cakap, ya, seorang penolong yang sepadan. Kemarin Pak Erik minggu lalu sudah sampaikan yang sepadan itu yang apa, dalam kedewasaan karakter, iman, ya semua pemikiran, kalau semua bisa sepadan gitu loh. Terus seorang pendasi syafaat juga yang menyebut nama-nama kita sebagai pasangannya, bahkan anak-anak yang nantikan Tuhan akan percayakan di kemudian hari. Wah, beruntung keluarga yang memiliki seorang istri yang cakap. Siapa mendapatkannya? Nah, ini sisi indahnya. Lalu sisi yang kedua adalah sisi susah. Nah ini gak enak, tetapi ini fair, inilah kehidupan. Sisi susah. Orang bilang neraka di bumi. Nah, ada saya tulis di situ beda pendapat, adu pendapat, perbantahan dan pertengkaran. Betul. Ya, bagaimana tidak kalau orang di dalam pernikahan rumah tangga isinya cekcok mulu, isinya konflik mulu, gak capek. Padahal menikah kan bukan untuk konflik, untuk sparring partner, bukan, tapi untuk membahagiakan seorang dengan yang lain. Ya kan? Nah, beda pendapat itu seperti apa? Contohnya, ini misalnya, saya berkata pada istri saya, ini mimbar ini bagus ya. Dia bilang, enggak, biasa aja. Loh, bagus ya. Nah, sudah beda pendapat. Satu sisi saya bilang bagus, dia bilang enggak, beda pendapat. Lanjut, adu pendapat. Loh, ini dari stainless loh sayang. Ini keren, bagus nih. Ini juga akrilik loh, lihat, bagus, elegan sekali. Nah, dia bisa jawab lagi. Enggak, goyang-goyang gini, enggak firm. Dan karena di dalam pemikirannya mimbar yang bagus tuh yang dari kayu, yang kotak gitu, yang firm, yang wah kayak gitu. Ya, jadi adu pendapat. Kalau dilanjutkan lagi terjadi perbantahan. Kalau sudah terjadi perbantahan, maunya menang sendiri. Karena orang manusia jatuh dalam dosa, cenderung ego ya besar, menang sendiri, yang lain harus kalah. Kalau sudah sampai perbantahan, inilah hikmat Tuhan. Miliki prinsip mengalah itu indah. Mengalah enggak berarti kalah. Hubungan suami istri itu bukan menang kalah. Yang mengerti katakan haleluya. Enggak ada yang mengerti. Enggak ada yang mengerti, perlu dijelaskan lebih lagi. Jadi kadang kayak gini perbantahan itu enggak perlu. Kadang terjadi perbantahan, kenapa? Karena masalah-masalah sepele Bapak Ibu. Masalah sepele, masalah orang lain bahkan, bukan masalah core-nya, intinya keluarga kita. Nanti ini bagaimana planning ke depan 5 tahun anak kita nanti sekolah di mana. Bukan seperti itu, tapi masalah-masalah yang sepele, yang orang lain, yang mungkin berita-berita yang enggak mutu. Kita bahkan adu pendapat, perbantahan, akhirnya melukai. Ya. Nah itu loh, jadi perlu untuk mengerti prinsip mengalah itu indah. Mengalah itu tidak berarti kalah. Mengalah, ya, karena di dalam hubungan suami istri bukan menang kalah, tapi justru goalnya adalah ketika pasangan itu happy, kita pun akan happy. Jadi seperti itulah, maka kita bisa mengerti, bisa minta maaf dulu, bisa mengerti seperti itu. Jadi akan menikmati keindahan bukan susahnya. Karena kalau perbantahan ini tidak diberhentikan dengan prinsip mengalah itu indah, contohnya tadi saya sudah sampaikan, terjadinya adalah pertengkaran. Mari kita buka satu ayat di firman Tuhan ini, ada Amsal yang luar biasa. Ya.
Amsal 17 ayat 14, Bapak Ibu Saudara. Amsal 17 ayat 14. Nah, kalau sudah terjadi pertengkaran, seringkali akan melukai seorang dengan yang lain. Entah suaminya atau entah istrinya akan terluka. Entah dengan perkataan tajam, entah perbuatan yang kasar. Karena sudah terjadi perbantahannya sudah meningkat menjadi pertengkaran. Amsal 17 ayat 14 berkata, Amsal 17 ayat 14. Nah, ini dia. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Jadi sebelum pertengkaran ada perbantahan. Jadi pas perbantahan itu come on, cut off. Karena kalau tidak, rumah tangga kita nggak akan menikmati keindahan, tapi susah. Ya, seperti itu. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Nah, kalau tidak mundur, diteruskan perbantahan, akan jadi pertengkaran. Itu seperti membuka jalan air. Air itu akan deras sekali dan kita nggak bisa membendung dan semua akan kena dampaknya. Bahkan bukan hanya pasangan, tetapi anak-anak atau orang luar di situ yang ada bisa kena juga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kiranya ketika kita mendengar ini hikmat firman Tuhan, kita bisa lebih bijaksana di dalam hidup, di dalam setiap keluarga kita. Amin. Nah, masuk lagi lebih dalam lagi. Kenapa sih kalau kita renungkan banyak rumah tangga yang mengalami masalah atau susah? By the way, judul pemberitaan firman Tuhan ini saya kasih judul Home Improvement. Ya, bagaimana setiap kita perlu improve. Karena kalau kita nggak perlu improve, maka kan biasa aja. Kan sebulan ini kita belajar building amazing marriage. Membangun pernikahan yang luar biasa, amazing. Beyond, melampaui apa yang bisa kita pikirkan, bayangkan, rasakan sebelumnya. Kalau kita menginginkan itu, kita harus improve di dalam beberapa hal dalam hidup kita. Baik secara bagian suami, bagian istri, anak juga mengambil bagian supaya dalam keluarga itu suhunya itu sejuk, suasana surga, bukan panas mulu. Dan tidak kerasan nanti, tidak enak tinggal, lebih baik keluar. Nah, tidak mau yang seperti itu. Nah, kenapa kalau kita selidiki, kita coba apa sih penyebabnya rumah tangga itu bermasalah? Saya temukan yang pertama karena perbedaan. Perbedaan ini karena beda latar belakang, keluarga, budaya, daerah, semua itu gandeng geret gitu ya, semua akan berkaitan. Saya sama istri, saya Jawa Tengah, istri Jawa Timur, itu aja sudah beda karakter. Keluarga yang berbeda mendidiknya, saya anak terakhir disayang. Dia anak pertama, disiplin, dididik dengan supaya mandiri gitu. Itu aja awal-awal pernikahan kami perlu penyesuaian. Ya kan? Tetapi kita akhirnya menjalannya dengan mulus, dengan lulus, karena kita semua belajar untuk dewasa. Ya. Belajar untuk menerima perbedaan, bahkan perbedaan itu baik untuk melengkapi kelebihan, menutupi kekurangan saya, kekuatan saya melengkapi kelemahan dia. Seperti itu prinsipnya. Jadi beda-beda perbedaan ini sangat membuat kadang kalau orang tidak bisa menyikapinya dengan benar, dengan baik dan benar, dia akan banyak mengalami masalah dalam rumah tangga pernikahannya. Lalu apalagi? Kepribadian itu sifat ya, misalnya kalau di dalam psikologi kita belajar ada sanguin, kolerik, plekmatis, melankolis seperti itu. Kalau kita nggak mengerti kepribadian pasangan kita, kita bisa salah mengerti dan kita nggak bisa bagaimana mengasihi dia, gitu. Ya, bahasa komunikasi kita bisa salah, kaprah dan melukai dan akhirnya kita nggak menikmati keindahan. Mari kita belajar bahwa semua itu kepribadian juga baik. Setiap manusia itu dari 4 kepribadian yang ada itu 2 dominan. Dan itu baik, ada sisi baiknya semua. Memang ada sisi negatifnya. Tapi kembali prinsipnya, yang baik itu harus melengkapi yang kurang. Demikian pasangannya yang lebih tadi dari sisi kepribadian juga melengkapi yang kurang dari sisi pasangannya. Seperti itu. Ya, kemudian apa lagi? Perbedaan jenis kelamin laki perempuan. Teman-teman jemaat ini yang masih single yang mau menikah. Saya soalnya pernah mengkonselingi jemaat. Itu awalnya mau menikah karena mau berbahagia, mau ini, nggak bisa kesepian, nggak bisa sendiri, bla bla macam-macam jawabannya. Tapi setelah beberapa menikah datang pada kami konseling, ternyata nggak cocok ya. Loh,
Kalau nggak cocok itu sudah dari dulu, laki perempuan aja udah nggak cocok, nggak sama, gitu kan, dengan karakternya, dengan kalau laki itu dengan logikanya, kalau perasaan itu lebih banyak dengan perempuan dengan perasaan, laki dengan logikanya, itu aja sudah beda. Tapi ayo, ya kan, dengan hikmat Tuhan kita menjalani. Firman Tuhan di kitab Amsal juga mengatakan, ya kan, seperti ini. Dengan hikmat rumah itu didirikan. Dengan kepandaian kamar-kamar itu diisi. Kita harus dengarkan firman Tuhan, kita harus mengerti apa ya Tuhan, bagaimana Building Amazing Marriage ini. Ada hikmat Tuhan sepanjang bulan ini kita sudah mendengar. Lanjut, apalagi? Bahasa kasih juga perbedaan, bahasa kasih juga beda. Ada 5 bahasa kasih, ya, pujian, gift, hadiah, waktu berkualitas, melayani, dilayani, dan sentuhan fisik. Setiap manusia dari 5 bahasa kasih ini 2 juga minimal dominan daripada yang lain. Semuanya memang bisa, tapi yang dominan itu minimal 2. Saya contohkan, saya dengan istri, saya bahasa kasihnya pujian dan melayani. Saya suka melayani. Nah, istri saya bahasa kasihnya waktu berkualitas, juga sentuhan. Jadi ketika kami mengerti bahasa kasih masing-masing, kami bisa menikmati keindahan, kita bisa memberikan, mengisi tabungannya, depositonya, sehingga senang itu akan kembali. Karena kerja kasih itu love, it will come back to you, ya. When you give, it will come back to you. Jadi ketika memberi, maka itu akan kembali pada kita. Menabur akan menuai. Ya, lakukan pada pasangan lebih dulu, jangan menanti, tidak usah nunggu-nunggu berbuat baik itu, lebih baik kita dulu. Apalagi dengan pasangan, dengan keluarga kita tercinta. Seperti itu kan. Lanjutkan, yang kedua, tidak siap menikah. Yang kedua, tidak siap menikah. Ini yang saya temukan, kenapa rumah tangga itu mengalami masalah ya. Tidak siap menikah di awal-awalnya. Bahkan sudah menjalani berapapun usia pernikahannya. Dipaksakan ya, entah waktu itu menikah karena usia, karena macam-macam, tidak siap menikah. Tapi akhirnya mereka menikah, akhirnya terjadi konflik, terjadi masalah yang tak kunjung pernah berhenti. Ya, karena di dalam masing-masing pasangan itu kenapa tidak siap menikah? Karena dia membawa masa lalunya. Padahal masa lalu itu kebanyakan sampah semuanya, gak berarti. So Paulus menulis kan, sedangkan apa yang kuanggap apa yang itu di Filipi atau di apa, kuanggap sampah karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia daripada yang lain. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar apa yang terutama, hubungan ini, hubungan kita dengan Tuhan, dengan Kristus, dan itu nyata melalui hubungan kita dengan sesama pasangan kita. Seperti itu. Yang ketiga, kenapa masalah rumah tangga itu selalu terjadi? Tantangan abad 21. Karena ada persaingan di situ, persaingan secara lokal, secara global. Bagaimana kita ada di kondisi sekarang ini, ya, digital ini, ya, semua harus ngikuti. Jualan-jualan sekarang online semua. Kita nggak ngikuti, kita juga nggak bisa mendapat benefit, nggak berguna, ya kan? Kita harus update juga digital itu. Contoh Facebook, Instagram, WA, atau yang lain-lain, Telegram dan semua platform-platform yang lain. Itu bisa jadi pemicu masalah dalam rumah tangga. Ya, saya tulis di situ grup reuni. Ya. Misalnya ada reuni sekolah apalah, komunitas apa dulu kita pernah tergabung reuni kumpul bareng. Nah, akhirnya bisa CLBK di situ, ada simpatik-simpatik. Padahal sudah berjanji setia dengan teman seperjanjian, teman sekutunya, pasangannya, suami atau istrinya itu di hadapan Tuhan. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, waspadalah dengan hal itu. Di genggaman kita loh. Kita bisa jatuh dalam dosa. Bisa sayang-sayangan di situ, mungkin jarak jauh. Hati-hati kalau itu enggak dipotong, itu akan dibuahi dengan berbuat dosa. Akhirnya kita jatuh di hadapan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kiranya ini kita dengarkan ini. Kenapa? Tuhan sayang kita semua supaya kita terhindar daripada kesusahan besar. Dan kita menikmati keindahan bukan kesusahan. Ya. Yang keempat, karena peperangan rohani. Mari kita buka satu ayat
di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 11. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Saudara bisa perhatikan juga di screen. Nah, ini peperangan rohani, aware, kita harus sadar kita ini dalam peperangan rohani secara roh. Ya, sebab itu harus berjaga-jaga suami istri, harus bangun mezbah doa bersama. Harus satu roh. Kalau fisiknya sudah bersatu, rohnya harus bersatu di dalam doa mezbah doa bersama. Ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, ada tanda serunya, itu berarti penting, itu perintah buat kita semua, buat keluarga-keluarga kita. Sadar, jangan tertidur terus, sadar, kita ini dalam peperangan dan berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia, kata firman Tuhan ini, lawanlah dia dengan iman. Nah, tetapi saya berhenti di situ. Tetapi kenyataannya suami sama istri saling melawan satu sama lain. Padahal firman Tuhan, lawanlah dia, dia itu bukan pasanganmu. Lawanlah dia, itu si iblis. Jangan biarkan dia masuk memporak-porandakan rumah tangga kita. Bersepakat, berjanji setia, bersepakat jadi satu dengan pasangan. Jangan beda pendapat, adu pendapat, perbantahan, pertengkaran. Sudah cukup. Lawanlah dia, itu iblis bukan pasanganmu. Dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber kasih karunia, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 11. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan tersedia buat kita semua. Bersepakatlah. Lawanlah itu iblis bukan pasangan. Sekali lagi. Kiranya kita sadar pagi hari ini. Kalau ada konflik-konflik yang belum diselesaikan, selesaikan hari ini. Minta maaf. Minta ampun. Seberapa besar egomu sih? Tuhan sudah bayar di kayu salib. Kepalanya dimahkotai duri. Rendah hatilah di hadapan Tuhan. Karena orang yang tinggi hati, Tuhan benci. Kalau kita mau beroleh kasih karunia, hiduplah dalam firman Tuhan ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Nah, ini masih pendahuluan, saya masuk ke main course-nya. Ini menu utama kita. Ya, Building Amazing Marriage. Ya, home improvement. Apa yang kita improve dalam keluarga kita, rumah tangga kita, pernikahan kita? Apa yang kita improve? Catat ini, nomor 1. Semua ya, suami, istri, anak, orang tua. 1. Bertumbuh dewasa. Setiap kita jangan pernah berhenti untuk bertumbuh terus. Dewasa, ke arah kedewasaan di dalam Kristus. Sampai kita mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Sehingga nyata benar Tuhan hidup dalam kita. Bertumbuh dewasa. Baca satu ayat di Rut pasal 1 ayat 11 sampai 13. Rut pasal 1 ayat 11 sampai 13. Perhatikan firman Tuhan. Tetapi Naomi berkata, ini kisah Rut dan Naomi dan Orpa ya. Istilahnya menantu-menantunya, anak-anaknya Naomi mati semua. Nah, tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? 12. Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Perhatikan ayat 13, saya bold dan garis bawahi. Masakan kamu menanti sampai mereka apa saudara? Dewasa. Jadi dalam pernikahan itu butuh namanya kedewasaan. Kedewasaan bukan ditentukan dengan umur usia berapa banyak. Karena kita tahu ya pasti sih anak-anak itu ya fisiknya atau umurnya ya pasti masih kecil, tapi kalau sudah banyak harusnya dewasa. Tapi kenyataannya banyak orang umurnya banyak tapi karakternya nggak dewasa. Sebab itu ini penting, dewasa. Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami?
Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ya, jadi ini bertumbuh dewasa. Tidak boleh saling menuntut suami istri, karena tuntutan itu dasarnya penolakan, rejection. Harusnya menerima dulu, karena dasar dari penerimaan itu adalah kasih. Kalau kita sayang sama pasangan, berapa banyak pun dia sudah jatuh bangun melakukan kesalahan, kalau kita kasih, kita sayang, kita akan terima dia. Sebaliknya, kalau kita sudah tidak sayang, kita tuntut dia karena kita sudah tolak dia. Hati-hati. Hati-hati. Ya, tidak ada seorang pun yang cukup ahli dalam pernikahan. Sebab itu, kita semua perlu untuk terus belajar dan terus belajar untuk mengenal, untuk mengerti, untuk memahami how to love, how to serve, bagaimana mengasihi, bagaimana melayani pasangan kita. Itu adalah perlu proses pendewasaan. Itu adalah proses pendewasaan. Kita melalui jalan yang sama. Let's growing together. Ayo kita bertumbuh bersama-sama dalam kedewasaan ini. Yang mau katakan amin. Haleluya. Dan tanda kedewasaan ini perlu dicatat ini teman-teman yang masih single. Kalau engkau mau menikah, nah ini tanda dewasa. Karena kita setuju, pernikahan itu bukan untuk anak-anak, tapi pernikahan itu untuk orang yang sudah dewasa. Dan tanda kedewasaan ini berikut. Mampu mengatur diri sendiri. Contohnya dalam hal waktu, simpel aja. Menghargai waktu. Saya sendiri juga mengambil prinsip ini. Saya menghargai orang, saya menghargai waktunya. Sebisa mungkin bukan dari pihak saya. Saya nggak akan membiarkan orang itu menunggu saya yang akan menunggu dia. Kalau itu dari pihak saya akan berusaha seperti demikian. Tapi kalau ada aral melintang atau hal-hal di luar itu, ya saya akan gentle, say sorry, maaf saya terlambat. Saya menghargai orang, hubungan, saya menghargai waktunya. Kalau nggak bisa mengatur diri sendiri, bagaimana mau mengatur rumah tangga, keluarga, istri, anak, atau suami, anak, atau orang tua, atau siapapun yang dipercayakan? Nonsense, saudara. Mulailah dengan ini, kedewasaan. Jika kita dewasa, jika engkau menyebut dewasa, kita menyebut orang dewasa, kita harus lulus dalam mengatur diri sendiri. Mampu menghadapi, menyelesaikan masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Kalau lari dari masalah, itu menunjukkan, membuktikan bahwa engkau belum dewasa. Karena orang dewasa, dia akan hadapi, bukan hanya hadapi dan dia akan selesaikan. Anak-anak, lari dia. Ada sesuatu menyulitkan, wah nangis, wah lari, wah pokoknya macam-macam. Kayak gitu. Lihat, itu perbedaannya. Tanda kedewasaan, mampu menghadapi, menyelesaikan masalah. Mampu memikul tanggung jawab. Ya. Suami istri. Seminggu yang lalu ada satu bahan yang disiapkan gereja untuk CG-CG yang ada tentang peran dan fungsi suami istri. Ini promosi buat Anda yang belum terkonek di CG, konekkan dirimu dengan CG. Anda nggak bisa menggantungkan pengajaran dari mimbar ini saja. Anda harus dimuridkan, digembalakan di dalam CG. Karena gereja ini, Gereja Malsyaron adalah visinya gereja sel yang apostolis dan profetik. Kehidupan utamanya terjadi di CG. Engkau akan menjadi pribadi yang tajam, yang dewasa, diubahkan, mengalami transformasi hidup di CG. Ya, itu saya nggak bisa. Ini nanti sudah diajarkan soalnya di CG. Mampu membedakan benar dan salah, tangan kanan, tangan kiri, ya seperti itu. Next, mampu menguasai diri, mengendalikan emosi, menguasai diri, mengendalikan emosi. Jangan langsung spontan marah, nggak bisa. Menguasai diri itu buah roh kan, penguasaan diri. Buat apa semua 1, 2, 3, 4 tapi nggak ada yang 9 ini. Buah roh itu 9 rasa tapi 1, 9 rasa. Kasih tapi rasanya ada 9. Sadar bahwa dia perlu orang lain. Nah itu dia, itu tanda kedewasaan juga. Kalau nggak dewasa, fokusnya pada diri sendiri, dia nggak menyadari. Dia butuh orang lain. Tapi orang dewasa dia tahu, sadar dia membutuhkan orang lain. Dia membutuhkan pasangannya menjadi seorang penolong itu. Berani untuk melihat kelemahan diri sendiri dan berubah. Mau belajar dari orang lain. Ya. Berani untuk melihat kelemahan. Mau mengakui gentleman. Ya aku salah. Aku mau berubah jadi lebih baik. Bantu aku ya. Seperti itu dewasa. Tapi kalau enggak dewasa, dia nutup-nutupi semuanya. Hanya egonya. Enggak dewasa. Pernikahan yang kayak gitu enggak dewasa. Kasihan. Itu pasti ada banyak
masalah dalam rumah tangganya. Next. Ya, mampu menghadapi kekecewaan dalam hidup. Suami istri bisa berubah secara fisik. Tua itu adalah kepastian, tidak ada seorang pun yang melawannya. Dengan apapun teknologi tetap akan terbatas, fisik kita akan lemah. Tapi bisa juga dalam proses itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi tetap wow, sampai kakek nenek itu wah romantis, tetap harmonis, tetap sayang, sehingga mewarisi kepada keturunan anak-anaknya pernikahannya berbahagia. Engkau bisa berikan pada mereka apa? Seberapa banyak sih harta benda? Dalam sekejap akan habis. Tetapi jika engkau mewariskan pada mereka pernikahan yang berbahagia, itu menjadi berkat terbesar dalam hidup mereka. Yang mau katakan amin? Amin. Ya, next. Yang kedua, doakan keluargamu. Doakan keluargamu. Suami berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Imam membawa keluarganya untuk dekat, untuk mengenal Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Nabi menyampaikan firman Tuhan kepada keluarganya. Kehendak Tuhan apa kepada keluarganya. Raja yang bijaksana, yang melindungi, yang membuat nyaman, rasa aman dalam keluarganya. Jika menjadi raja yang kejam, kasar, tunggu waktu aja dikudeta raja itu oleh rakyatnya. Tapi kalau raja itu bijaksana, akan dibanggakan, dielu-elukan superhero-nya. Wow, pilihan di tangan kita, mau pilih mana? Hai suami-suami. Istri juga sama, istri berfungsi sebagai seorang penolong yang sepadan. Jadi seorang pendoa syafaat. Cari pasangan yang seperti itu. Ya, segala sesuatu bisa diubahkan lewat sebuah doa. Karena Tuhan bekerja menjawab doa-doa. Orang yakin didoakan besar kuasanya orang benar. Firman Tuhan mengatakan demikian. Oke, saya kasih PR buat jemaat. Tontonlah film War Room. Ini, film ini luar biasa. Saya nggak bisa bedah, saya nggak bisa ceritakan, waktu saya terbatas. Tapi ini saya kasih PR. Daripada Anda buka YouTube nonton yang nggak berguna, nggak bermutu, atau yang nggak memberi nilai tambah. Tontonlah ini, film ini, War Room. Kuotamu tak akan pernah sia-sia, saya pastikan. Masuk ruang doa dan mulai berdoa. Beri ruang untuk Tuhan bekerja dalam rumah tangga kita. Dan boom, keluargamu akan mengalami breakthrough, terobosan. Seperti film ini. Ini kisah nyata juga. Luar biasa. Kalau Anda belum nonton. Kalau sudah nonton lagi, engkau pasti akan diberkati. Yang ketiga, yang terakhir. Selesaikan konflik. Selesaikan konflik, Bapak Ibu Saudara. Segera. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu lama-lama. Sesegera mungkin. Jika tidak, akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena konflik itu akan menjadi bom waktu yang akan meledak satu waktu. Dan kalau sudah meledak, akan melukai banyak orang. Termasuk diri kita sendiri. Hati-hati. Biar hikmat Tuhan ini mengingatkan kita, sehingga kita bisa membangun sebuah keluarga rumah tangga seperti yang Tuhan mau. Building amazing marriage will be ours. Menjadi milik kita. Amin saudara. Satu ayat terakhir kita baca saja. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu. Dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, padahal orang Kristen dikasih identitas Tuhan, jadi garam, jadi terang. Garam itu harus mengasinkan, memberi rasa. Kalau garam itu sudah tidak rasa, hambar, buat apa? Bagaimana dia mengasinkan? Jadi itu harus, dan garam itu tandanya, asin itu tandanya itu lihat. Selalu hidup berdamai. Di dalam hati nuranimu, jika engkau mendengar firman Tuhan ini, apakah pasangan, apakah anak, atau orang tua, atau siapapun di sekelilingmu itu, jika engkau belum berdamai, jika engkau masih memendam kekesalan, kejengkelan, emosi atau apa, kepahitan bahkan, engkau enggak berdamai, menunjukkan garammu sudah menjadi hambar. Dengan apa engkau akan mengasinkan?
selain diinjak-injak orang, tidak berguna. Tapi syukur kepada Tuhan, hari ini kita dengar firman-Nya. Biar kita diubahkan, disucikan, dikuduskan, karena firman Tuhan berkuasa untuk menyucikan, menguduskan hidup kita. Sehingga kita tahu identitas kita ini adalah garam, menggarami. Biar kita berdamai dengan keluarga kita. Orang tua minta ampun, minta maaf sama anak-anak, it's very good. Itu akan membuat anaknya itu dewasa, gentleman. Satu hari dia pun akan berani mengakui kesalahannya. Karena dia melihat papanya, mamanya, dia salah, dia mengakui, sorry, papa mama minta maaf. Keren. Lihat apa yang terjadi pada anakmu, akan luar biasa, menginspirasi generasinya. Saudara merindukan hal yang seperti ini, katakan amin. Ya, haleluya.